Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga kepada Bapak dosen Profesor Dr. Suyanto SEMM MAK AK CE. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Profesor Dr. Suyanto SEMM MAK AK CE, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan dan membahas tentang studi kasus manajemen kinerja karyawan pada industri steel casting PT MB Indonesia. Sebelum kita mempresentasikan hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Widya Febrina, saya sendiri, dan Bapak Bambang. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang M. Fajar beserta rekan saya Widya Febrina akan menyampaikan mempresentasikan tugas kami terkait manajemen kinerja. Keberhasilan pengelolaan sumber daya perusahaan akan mencerminkan keberhasilan perusahaan. Sukses tidaknya akan terlihat dari sejauh mana perusahaan bisa berlangsung, menjaga keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa menjamin perusahaan bisa terus menjaga keberlangsungan hidup, maka diperlukan sebuah manajemen, terutama manajemen kinerja. Pada saat ini kami akan mencoba mengkaji terkait manajemen kinerja di PT MB Indonesia. PT MB Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri logam yang berlokasi di Tangerang, Banten. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk pengecoran logam atau steel casting dengan orientasi pasar ekspor. Perusahaan ini juga sudah menggunakan sistem kerja secara berkelompok untuk menghasilkan produk logam cor tersebut. Nah, di dalam prosesnya kemudian kita menemukan ada beberapa permasalahan di PT MB Indonesia. Yang pertama adalah PT MB Indonesia tidak mampu mencapai hasil yang telah ditargetkan, sehingga sering terjadi lembur. Nah, lembur ini kemudian berdampak kepada penambahan biaya karena ada upah lembur. Nah, permasalahan yang kedua adalah tidak sedikit barang reject, sehingga ini juga menjadi mubazir, menjadi biaya yang harus ditanggung dan tidak menghasilkan revenue. Permasalahan yang ketiga adalah kedisiplinan karyawan. Jadi kan terkadang ada dua pegawai yang tidak hadir, sehingga ini mengganggu sistem kerja berkelompok di PT MB Indonesia ini. Dan yang keempat, kita juga menemukan ada permasalahan manajer atau pimpinan perusahaan ini hanya melihat di bagian akhir saja, outputnya, tetapi proses manajemen tidak mengikuti prosesnya tersebut, sehingga apabila ada permasalahan pada proses di tengah jalan ini, manajemen tidak bisa melakukan koreksi, sehingga yang terjadi adalah permasalahan seperti reject tadi, kemudian tidak tercapai target, karena ini salah satu permasalahannya adalah kurangnya pengawasan manajemen pada tahapan proses. Nah, pada dewasa ini kemudian PT MB Indonesia juga telah mulai menerapkan model manajemen kinerja yang dikemukakan oleh Demi. Yang pertama, planning. Nah, PT MB Indonesia dia merencanakan proses produksi berapa kuantitinya ini
terkoneksi dengan jumlah pesanan yang masuk, sehingga bisa diukur pemenuhan target jumlah produksi, kemudian waktu produksi ini dirancang sedemikian ketat sehingga pada pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan tepat. Yang kedua, implementasi manajemen kinerja berupa coaching. Coaching atau pelatihan ini dilakukan setiap hari untuk membicarakan masalah-masalah apa saja yang terkait di perusahaan, termasuk proses produksi, kemudian dari hulu sampai hilir itu dilakukan. Nah, yang ketiga adalah reviewing. Nah, ini yang menjadi penting karena review ini manajemen bisa terus mengecek ketepatan action, ketepatan produksi dengan planning yang sudah disusun, baik jumlahnya, waktunya, kualitasnya, ini terus dikawal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal. Nah, yang keempat juga PT MB Indonesia telah menerapkan rewarding. Ada penghargaan kepada pegawai, pada karyawan yang memiliki prestasi yang baik, memiliki kinerja yang baik, yang telah mencapai target, kemudian dia akan dihitung berapa insentif atau kompensasi atau penghargaan yang didapat dari perusahaan. Ini dalam rangka meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Dengan meningkatkan rewarding, kemudian motivasi kerja pegawai juga meningkat, maka besar kemungkinan kinerja pegawai juga akan meningkat. Nah, dengan adanya manajemen kinerja ini diharapkan akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan dan membentuk tim yang solid yang akan menumbuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif sehingga akan mampu mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sesi bagian produksi. Bagian produksi adalah divisi yang paling penting dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur ini. Nah, jika kinerja karyawan atau teamwork yang baik, maka hasil outputnya pun akan baik. Bagian produksi terdiri dari warehouse, pouring, machine, dan finishing. Ya, warehouse sendiri merupakan bagian penerima dari bahan baku yang menjadi bahan utama dalam proses produksi, dalam jumlah dan rentang waktu yang telah ditentukan, yang kemudian didistribusikan oleh lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Kemudian pouring. Pouring merupakan suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometrik akhir produk jadi. Untuk menghasilkan hasil corik yang berkualitas, maka diperlukan pola yang berkualitas tinggi, baik dari segi konstruksi, dimensi, material pola, dan kelengkapan lainnya. Meshing merupakan bagian yang sangat penting dalam industri steel casting, karena keberhasilan dari proses meshing inilah yang akan mampu membawa dan menciptakan kualitas produksi dari steel casting yang dihasilkan dalam teamwork. Finishing. Bagian finishing adalah bagian dari perusahaan yang merupakan penyelesaian akhir daripada sistem atau kegiatan proses akhir yang ada dalam perusahaan. Kinerja di bagian finishing ini sudah tinggi dan sangat solid, sehingga keberhasilan ini sebagai kunci yang menentukan keberhasilan keseluruhan kegiatan dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan pemesanan barang dari konsumer. Bagian staff terdiri dari keuangan,
ekspor-impor, marketing, dan HRD. Kinerja bagian staf secara keseluruhan sudah bagus. Karyawan bagian staf ini mendapatkan pengawasan dari direktur sehingga semua permasalahan dan kendala yang ada akan cepat diselesaikan. Kemudian target. Target dari karyawan staf adalah sesuai bidang tugas dan pekerjaannya masing-masing. Melalui dukungan atas pelaksanaan kegiatan produksi perusahaan ini untuk mencapai hasil yang maksimal dengan kelancaran proses arus barang masuk dan keluar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kelebihan dalam penerapan manajemen kinerja pada PT MB Indonesia adalah yaitu pertama, karyawan dapat termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan adanya reward apabila mampu mencapai target produksi. Yang ketiga, karyawan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Yang keempat, terciptanya komunikasi dan hubungan harmonis antara bawahan dan atasan. Ada beberapa saran untuk meningkatkan penerapan manajemen kinerja pada PT MB Indonesia. Yang pertama, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak manajemen sehingga karyawan merasa diperhatikan. Yang kedua, perlu ditingkatkannya komunikasi antar bagian secara baik dan transparan yang berkaitan dengan arus proses barang. Yang ketiga, hilangkan budaya saling menyalahkan antar bagian. Dan keempat, perlu diberikan umpan balik kepada karyawan agar mencapai target dan upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Dari beberapa uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa penerapan manajemen kinerja karyawan yang telah diterapkan oleh PT MB Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun perlu harus ditingkatkan untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi dan sehingga akan mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, penerapan manajemen kinerja karyawan PT MB Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menjadi budaya organisasi yang mampu menghadapi persaingan global dalam sistem steelcasting. Terima kasih.